Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idayati dari PBA 5B, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah analisis regresi sederhana. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis regresi sederhana. Jadi analisis regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Kemudian, regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Langsung saja kita ke langkah-langkah analisis regresi sederhana. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian di pojok kiri bawah ada data view dan variabel view. Kita klik variabel view. Kemudian di kolom name kita kasih kode X dan Y. Kemudian di kolom label kita kasih keterangan X itu untuk ekstrakurikuler. Kemudian Y untuk prestasi. Kemudian di kolom desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian di kolom measure kita ubah menjadi ordinal. Setelah itu kita berpindah ke data view. Di sini sudah saya siapkan datanya, jadi tinggal kita copy. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Setelah itu pada variabel X kita masukkan ke independen, kemudian variabel Y kita masukkan ke dependen. Di sini metodenya kita pilih enter, kemudian klik statistik. Setelah itu kita kasih centang pada estimatis, kemudian ini. Setelah itu model fit, R squared, descriptive, dan C-Swiss. Kemudian klik continue. Setelah itu klik plots. Kemudian kita pilih ini dan kita masukkan ke Y. Kemudian kita pilih ini dan kita masukkan ke X. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih ini dan kita masukkan ke Y. Setelah itu kita pilih dependent dan kita masukkan ke X. Kemudian di sini kita kasih centang pada histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Setelah itu klik save. Kemudian kasih centang pada ini, kemudian main, kemudian individual. Setelah itu klik continue. Setelah itu klik option. Pastikan di sini angkanya adalah 0,05. Kemudian klik continue lagi dan klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi pada tabel ini jumlah respondennya ada 10 orang. Kemudian rata-rata prestasi sebesar 40,2 dengan standar deviasi yaitu 5,007. Artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat prestasi sebesar 40,2 per orangnya,
maka tingkat prestasi akan berkisar antara 40,2 5,007 tingkat, dengan tingkat keaktifan ekstrakurikulernya yaitu rata-rata sebesar 31,9. Kemudian pada tabel ini yaitu hubungan antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat positif, yaitu nilai R-nya sebesar 0,938. Positif artinya searah, maksudnya semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada tabel ini. Nah, jadi pada tabel ini menyatakan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan. Tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian metodenya adalah enter. Kemudian tabel model summary. Nah, jadi pada tabel ini R-nya yaitu sebesar 0,938. Ini menunjukkan hubungan prestasi belajar dengan keaktifan ekstrakurikuler sangat kuat positif. Kemudian R-square di sini sebesar 87,9%. Dan ini menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Kemudian ada tabel ANOVA. Kemudian ada tabel ini, setelah itu tabel residual statistik. Nah, jadi pada tabel ini menyatakan ringkasan hasil dari nilai yang diprediksi, yang berisi nilai minimal, kemudian maksimal, setelah itu mean, kemudian standar deviasi, dan N. Kemudian ini adalah gambar histogram menampilkan grafik histogram. Kemudian ini adalah hasil dari normal probability plot, dan ini menunjukkan penyebaran dari data-data yang ada pada variabel sebab titik-titik mendekati atau sekitar garis lurus. Kemudian scatter plot. Jadi scatter plot ini dapat membantu kita untuk mengetahui penyebaran data dan membantu untuk memprediksi nilai regresi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.